Hai kids, welcome to IFGF Kids Online Class. Hari ini tentunya kita akan belajar sesuatu yang baru. Tapi sebelumnya ada beberapa info yang akan Miss sampaikan buat kalian semua. Silahkan diperhatikan ya. Seluruh persembahan dapat dilakukan dengan cara melakukan scan QR Code yang ada di layar. Kalian bisa minta tolong bantuan papa atau mama kalian dalam memberikan persembahan. Info-info seputar IFGF Kids Semarang dapat kalian peroleh dengan mengikuti Instagram IFGF Semarang. Atau kalian bisa bertanya ke Miss Samantha atau ke Miss kalian masing-masing. Sudah pada tahu KidsZoom kan? KidsZoom adalah sarana buat kita semua buat bertemu secara online. Dan mulai sekarang kita akan melakukan KidsZoom setiap minggu. Setiap hari Minggu setelah ibadah online kelas selesai, pastikan kalian join dan jika ada pertanyaan seputar link, kalian bisa cek di description box atau tanya ke Miss kalian masing-masing. Dan sekarang apakah kalian sudah siap ikut online class? Mari siapkan hati kita untuk kita memulai online class kita hari ini. Sing along with us. You can clap your hands or shake your thumbs and dance along with us. So don't you worry, we're here to tell a story. Are you ready for the journey? We will surely be blessed. Yes, our God is the best. Here on IFGF Kids. Welcome to IFGF Kids Online Class. Sebelum mulai, kita doa dulu yuk. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu. Sekarang kita mau memulai online class hari ini. Tuhan yang berkati kami semuanya. Amin. Bersama Livia di sini yang akan menemani kalian online class hari ini. Yuk kita bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan sama-sama. Let's go! He's the one who puts the moon in the sky. He's the one who hung the stars one by one. He's the one who makes the birds sing. He's the one who makes your dreams so high. He's the one who makes me smile. Day by day, Jesus.
see forever. The path is clearer out in front of me. I put one foot in front of the other, keeping my eyes on you. My life following Jesus. I trust you. I trust you. As the world shakes and things break. You are my rock, my everything. As the world shakes and things break. You are my rock, my everything. As the world shakes and things break. You are my rock, my everything. As the world shakes and things break. You are my rock, my everything. No matter what I'm gonna face tomorrow, I build my life on everything you say. Turn the light on, now I see forever. The path is clearer out in front of me. I put one foot in front of the other, keeping my eyes on you. My life following Jesus. I trust you. I trust you. As the world shakes and things break. You are my rock, my everything. As the world shakes and things break. You are my rock, my everything. As the world shakes and things break. You are my rock, my everything. As the world shakes and things break. You are my rock, my everything. As the world shakes and things break. As the world shakes and things break. As the world shakes and things break. You are my rock, my everything. As the world shakes and things break. You are my rock, my everything. As the world shakes and things break. You are my rock, my everything. As the world shakes and things break. You are my rock, my everything. Eits, jangan duduk dulu. Sekarang kita mau membaca deklarasi iman kita. In 3, 2, 1. Inilah kabar baik, saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan, karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission. Connect with God and make disciples. Hai teman-teman, ketemu lagi sama Miss di sini. Nah, kita sekarang sudah memasuki bulan Maret ya. Miss mau tanya nih sebelumnya, siapa di antara kalian yang pernah secara tidak sengaja terkena benda panas? Contohnya seperti setrika, atau mungkin kakinya ada yang kena knalpot, atau terkena wajan saat masak, atau terkena lilin di kue ulang tahun. Wah, secara refleks pasti kalian akan berusaha menghindari dari sumber panas itu, dan kalian akan mencari cara supaya tangan atau bagian tubuh kita yang terkena sumber panas itu cepat-cepat diobatin. Nah, tentu panas itu nggak langsung hilang ya, dan mungkin bisa jadi menjadi bekas atau menjadi lukanya tidak sembuh-sembuh. Nah, hari ini Miss mau cerita tentang sesuatu hal yang
panas-panas juga nih. Miss mau cerita tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego. Jadi ceritanya begini teman-teman. Waktu itu Raja Nebukadnezar membangun patung emas yang sangat tinggi sekali, 60 hasta tingginya. 60 hasta itu sama dengan 30 meter. Wah, tinggi sekali ya. Dan Raja Nebukadnezar ini menyuruh semua orang untuk menyembah patung berhala itu. Kalau ada yang berani tidak menyembah, mereka akan dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Wah, serem banget ya. Tadi waktu kalau kita terkena sesuatu yang panas, air panas, atau mungkin setrikaan, itu rasanya panas banget, sakit, nggak enak ya. Bagaimana kita membayangkan ada orang yang dimasukkan ke tempat perapian yang menyala-nyala? Wah, pasti nggak kebayang deh ya. Nah, tentu saja ketika mereka tahu kalau mereka tidak menyembah patung emas itu, mereka akan dimasukkan ke perapian, mereka nggak berani menolak karena mereka nggak mau sampai terkena panas itu. Tapi ada 3 orang yang berani menolak untuk tidak menyembah patung emas. Mereka hanya menyembah Allah saja. Siapa yang bisa tebak? Benar banget, mereka adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka bertiga ini adalah orang Israel dari kerajaan Yehuda yang bekerja di kerajaan Babel. Di situ ada orang-orang Kasdim yang mengetahui bahwa mereka bertiga tidak mau menyembah patung emas itu. Mereka hanya mau menyembah Allah. Dan orang-orang Kasdim ini melaporkan ke Raja Nebukadnezar. Orang-orang Kasdim adalah penduduk di sana dan mereka mempunyai pangkat di wilayah itu. Raja marah dan akhirnya mereka dicampakkan, dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Lalu menurut teman-teman, apakah mereka takut? Tentu enggak. Dengan iman yang mereka miliki, Sadrak, Mesak, Abednego dengan teguh mereka menolak untuk menyembah patung itu. Dan mereka tetap menyembah Allah. Nah, dengan iman yang mereka miliki, mereka percaya bahwa Tuhan sanggup menolong mereka dan sanggup membebaskan mereka dari perapian itu. Dan akhirnya mereka dicampakkan masuk ke dalam perapian itu dengan tubuh yang terikat. Wah, serem ya teman-teman. Lalu gimana yang terjadi dengan mereka? Para menteri dan Raja Nebukadnezar melihat dari luar perapian, melihat bahwa ada 4 orang di dalam perapian. Padahal hanya 3 orang saja kan yang dimasukkan, dan mereka melihat bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego ini berjalan-jalan bebas di dalam perapian itu. Wah, gimana ceritanya ya? Dan raja pun menyuruh mereka bertiga keluar. Yang membuat heran adalah mereka keluar tanpa ada bekas luka sedikit pun. Raja pun menyadari bahwa ada satu pribadi di dalam perapian adalah Allah yang menyelamatkan mereka. Raja Nebukadnezar akhirnya percaya kepada Allah yang menyelamatkan Sadrak, Mesak, dan Abednego, dan raja memberikan kedudukan kepada mereka bertiga di wilayah Babel. Wah, keren banget ya teman-teman ceritanya. Bersyukur bahwa kita memiliki Allah yang sama dengan Allah yang menolong Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dengan iman yang sama pun kita bisa menaruh kepercayaan penuh kepada Tuhan untuk menolong dan menjaga hidup kita. Tuhan dapat diandalkan dan dipercaya, tidak ada yang sia-sia ketika kita mempercayai Tuhan dalam hidup kita. Dia sanggup membuka jalan yang tidak terpikirkan karena Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Patung raja dibuat sangat tinggi untuk menunjukkan kekuasaan raja. Namun Tuhan kita lebih tinggi dari apapun juga. Dengan kekuasaannya, raja memerintahkan Sadrak, Mesak, dan Abednego dimasukkan ke dalam perapian. Namun dengan kuasa Tuhan yang jauh lebih besar, sanggup menyelamatkan mereka, dan bahkan raja pun menyadari kekuasaan Tuhan, dan dia pun tunduk kepada Tuhan. Sekarang, waktunya kita masuk ke ayat hafalan ya teman-teman. Miss kasih waktu untuk kalian semua yang ada di rumah untuk mengambil Alkitabnya. Wah, teman-teman semuanya sudah pada pegang Alkitabnya masing-masing ya. Kita mau sama-sama buka Mazmur 91 ayatnya yang ke-1 sampai ke-2. Kita sama-sama buka ya. Mazmur 91 ayatnya yang ke-1 sampai ke-2. Sudah dapat ya semuanya? Kita sama-sama baca. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Satu kali lagi ya.
Mazmur 91 ayatnya yang ke-1 dan ke-2. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Nah teman-teman, sekarang waktunya kita coba tutup Alkitabnya dan kita menghafalkan bersama-sama ya. 1, 2, 3. Mazmur 91 ayat yang ke-1 dan ke-2. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Wah, kalian semua hebat-hebat. Sekarang waktunya kita mengakhiri online kelas kita hari ini ya teman-teman. Sekarang kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu. Kami ucap syukur atas setiap perlindungan Tuhan, atas setiap pertolongan Tuhan. Kalau hari ini kami boleh sama-sama mengikuti online kelas dari awal, pertengahan hingga akhir. Tuhan, kami menyerahkan waktu kami selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan terus menolong kami, Tuhan yang memberkati kami. Tuhan, hari ini terima kasih kalau kami boleh sama-sama belajar untuk terus menaruh iman kami, percaya kami kepada Tuhan. Biarlah Tuhan ajar kami untuk terus mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. What do the kids say? Hai, namaku Lavinia. Aku kelas 6 SD. Hari ini aku mau sedikit cerita tentang perlindungan Tuhan dalam hidupku. Selama ini aku merasakan hal baik. Aku nggak pernah jejek ataupun jauhi teman. Karena aku merasa aku memiliki teman-teman yang baik, keluarga yang terus dukung aku. Aku juga merasa Tuhan selalu menjagaku dalam keadaan baik maupun buruk. Kalau kalian bagaimana? Sekian online class hari ini ya teman-teman. Sampai jumpa di Zoom jam 9 nanti. Bye-bye!